Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma ssalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita dikumpulkan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran dari Masjid An-Nur Permata Timur Raya, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mengangkat tema yang mungkin sekaligus menjadi pertanyaan kita selama ini. Apakah dosa masa lalu? Apakah bisa dihapus dengan ketaatan saat ini? Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yang insya Allah akan diisi tausiah oleh guru-guru kita yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Nur Tile Fadila atau Ustadz Tile, dan juga Ustadz Soleh Mahmud atau yang biasa kita kenal Ustadz Solmed. Di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Solmed akan memberikan tausiah kepada kita tentang setiap manusia pasti berbuat dosa. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Al-Mukarram wal Muhtaram, Akhin Al-Fadil, Al-Ustadz Al-Haj Nur Fadilah Tile Al-Gantengi Al-Kereni.
biar sehat, panjang umur. Amin. Al-Ustadz Al-Fadil, Ustadz Muhammad Sofyan, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ustadz, para guru, para ustadzah Masjid An-Nur yang ada di Permata Timur, mudah-mudahan juga diberkahi. Saudara-saudara, pemirsa Damai Indonesia, QTV One di mana saja, dan kita semua yang berada di sini, semoga segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'inat tawwabun. Kata Nabi SAW, setiap Bani Adam. Nah, kita ini Bani Adam bukan? Anak, cucu, keturunan dari Nabi Allah Adam alaihi salam, semua pasti berbuat salah. Semua pasti punya kesalahan. Dan kesalahan itu bisa jadi melahirkan dosa-dosa. Dan Nabi menyampaikan kepada siapapun Bani Adam yang punya salah, yang punya dosa, sebaik-baik para pendosa, sebaik-baik mereka yang punya salah, mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini, dua yang kita bisa ambil. Satu, fitrahnya manusia memang tidak pernah bisa lepas dari salah dan dosa. Ya, coba di sini, ada nggak yang berani bilang seumur hidupnya tidak pernah bikin dosa? Dosa mata, dosa telinga, dosa pikiran, dosa hati, dosa kaki, dosa zolim, dosa mengambil hak orang, dosa fitnah, dosa ghibah, dan berbagai macam dosa yang dilakukan. Yang kedua, Nabi memberikan kabar gembira bahwa setiap dosa, kesalahan yang dilakukan ada penghapusnya. Setiap coretan di papan tulis, coretan sebanyak apapun, sebesar apapun, kalau dihapus maka akan hilang. Apa penghapus dosa itu? Tiada lain adalah istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatan nasuha, penuh keyakinan, penuh kepercaya dirian bahwa Allah yang maha pengampun atas segala dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Itu pertama. Dua, bukan hanya Nabi SAW yang memberikan kabar gembira, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan statement, yang statement ini menjadi penghibur bagi kita yang mungkin sudah berusaha meninggalkan dosa, berusaha untuk tidak berbuat dosa, sekaligus memberikan hiburan kepada mereka yang bergelimang dalam dosanya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ini orang-orang yang bergelimang dalam dosa, hatinya menangis. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha suci, yang mencipta, yang memberikan segala macam jaminan dalam hidup dan kehidupan kita saat dikhianati oleh hambanya. Dengan dia bermaksiat, dia berbuat dosa, masih membuka pintu ampunan, pintu taubat, pintu rahmat. Sampai-sampai Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang terlalu jauh dalam dosanya,
yang berlebihan dalam dosanya, itu dosa yang sudah terlampau jauh, dosa yang begitu amat sangat berlebihan. Orang-orang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa atas kasih sayang Allah. Sesungguhnya dosa kalian yang banyak itu, yang mungkin seluas lautan, yang mungkin setinggi gunung, semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Kenapa Allah begitu penting memberikan informasi agar jangan putus asa? Banyak orang saat berbuat dosa pakai ilmu nanggung. Udah terlanjur dosa gua banyak. Udah terlanjur maksiat gua banyak. Udah terlanjur gua jadi orang dosa yang begitu melimpah. Percuma gua minta ampun. Nggak bakal diampuni oleh Allah. Allah membalas keputusasaan para pendosa dengan kalimat ini, dengan ayat ini. Agar apa? Agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita melihat kisah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Usfuriyah. Itu ada seseorang yang mungkin boleh dibilang tidak ada amal yang dia lakukan. Semua hidupnya penuh dosa, penuh maksiat, penuh kesalahan. Sampai dia berputus asa. Saking putus asanya dia memasrahkan dirinya. Pada saat nanti saya wafat, dia berwasiat. Tolong bakar jasad saya. Dan buang di lautan. Ditabur saat angin kencang berhembus. Agar abu-abu bakaran tubuh saya hilang ditelan angin dan habis ditelan air. Satu waktu Allah bertanya kepada orang ini, apa yang menjadi sebab engkau memberikan wasiat agar jasadmu dibakar dan kemudian ditaburkan di tengah lautan? Jawaban orang ini yang penuh dosa kepada Allah, ya Rabb, aku takut akan marahmu, aku takut akan siksamu, aku khawatir kau bakar aku di neraka, sehingga aku memesan agar kau bakar saja. Lewat orang-orang yang aku wasiatkan, jasadku dibakar supaya aku tidak dibakar di akhirat. Kalimat ini menunjukkan penyesalan, menunjukkan ampunan, menunjukkan kepasrahan. Inilah yang membuat Allah ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa sekali. Syukran jazakumullah Ustaz Solmed telah mengingatkan kita kembali bahwa Allah menjanjikan la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan Allah memberikan garansi, innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun dan juga sekaligus Maha Penyayang. Lantas pertanyaannya, ketika kita sudah melakukan banyak dosa di masa lalu, apakah itu bisa dihapus dengan ketaatan kita saat ini? Itu insya Allah akan diberikan jawabannya oleh Ustadz Tile di segmen kedua nanti. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesia. Di segmen satu tadi Ustaz Solmed memberikan muqaddimah tausiah betapa kita diingatkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Lantas ketika kita sudah banyak berbuat dosa di masa-masa lalu, apakah ini bisa terampuni dengan ketaatan-ketaatan kita saat ini? Di segmen ini Ustaz Tile akan menyampaikan kepada kita semuanya. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz Tile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah
La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Banyak ilmu dan nasihat yang sama-sama kita dengarkan tadi dari guru kami, sahabat kami, Ustadz Kiai Haji Soleh Mahmud. Dalam kurung Solmed. Saya yakin apa yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Segenap para jamaah Masjid Jami An-Nur Permata Timur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Terkhusus buat host kita yang keren, Bang Ustadz Sofyan, luar biasa. Pemirsa TV One di mana saja berada, yang insya Allah semua kita yang menyaksikan tayangan ini mendapat ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal. Tema kita kali ini tentang bagaimana cara untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Ustadz Solmed udah bilang bahwa kita semuanya pendosa. Ya Bu, ya Bu, anggota tubuh kita aja sering banget bikin dosa, enggak berasa. Ya Bu, karena dosa itu kepanjangan, keplodos, enggak berasa. Bu, mata dosanya salah lihat, tangan dosanya salah comot, mulut salah ucap, hati salah mengira dan menduga. Benar? Semua itu ada pada diri kita manusia. Manusia tempat salah dan lupa. Kalau selalu lupa itu namanya bukan salah mulu. Nah kalau selalu salah itu namanya bukan lupa. Kalau selalu lupa itu namanya sengaja. Benar Bu? Dosa kesalahan kita yang sengaja nggak sengaja. Apalagi nih Ustadz Solmed, saya Masya Allah emang tukang ngomong. Salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang biasa aja. Kenapa? Karena emang saya tukang ngomong. Wajar diomongin orang. Maka itu semua cara-cara kita dengan apa? Dengan memperbaiki diri dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minajat kepada Allah, minta ampun bahwa Allah itu Tuhan, bukan Tuhan pendendam. Benar Bu? Kasih sayang Allah lebih luas, ampunan Allah lebih luas buat kita. Kita munajat, bangun tengah malam tahajud sama Allah, minta ampun karena dosa kesalahan kita. Kalau tengah malam bangun Bu, kita SLJJ. Sambungan langsung jarak jauh tengah malam. Sujud di hadapan Allah. Orang pada tidur, kita melek ngobrol dengan Allah, komunikasi. Bangun tengah malam, bangun tengah malam. Biasain tengah malam bangun. Ini bangun doang. Tapi orang yang mendekatkan diri kepada Allah, kenapa? Karena memang ampunan Allah begitu luas. Maka kita dianjurkan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kita semuanya untuk mengharap ampunan Allah, mencari ampunan Allah. Dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Bangun tengah malam doa. Pakai lagu nggak ngapa-ngapa. Ya ilahi, kabulkanlah doaku. Ku serahkan semua ini padamu. Lagunya Yunita Ababil. Bu, munajat minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kita banyak dosa, banyak kesalahan yang kita perbuat. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman, tetangga, apalagi melaki. Jangan belaga-belaga budeg nih. Dosa melaki. Dosa melaki. Laki-laki tidur, bangun bang, no, rezeki lu dipatok ayam. Bu Allah, lakinya ngomong lah, emang ayam gue yang ngempanin. Pakai dipatok ayam. Bener Bu? Kesalahan itu terulang tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, dengan kita bersadar diri. Oh ternyata ya Allah, Engkau maha pengampun, Engkau maha penyayang. Kita deket jalan ke menghadap Allah. Allah lari menjemput kita. Bener Bu? Kita berharap di tengah malam munajat kepada Allah dengan cara banyak istighfar.
Istighfar macam-macam Bu. Ini dosa-dosa yang kecil kudu istighfar nih. Ya umpama ngintip, nyolong sendal, dosa-dosa kecil. Ya, dengan istighfar, istighfar kepada Allah. Kenapa? Istighfar macam-macam. Ustadz saya nggak bisa. Istighfar apaan sih Pak Ustadz? Istighfar ya minta ampun. Ada bacaannya banyak. Ada istighfar Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ustadz kepanjangan itu doa. Ada yang pendek, ada istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Itu masih kepanjangan Ustaz, kan saya minta yang pendek-pendek bacaannya. Ya udah istighfar yang kita biasa baca habis sholat tuh. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunubi wa taubata wal maghfirah. Itu mah kepanjangan Ustaz. Orang minta yang pendek. Ya udah istighfar yang biasa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi enggak Ustaz? Ada. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau enggak bisa berhenti jadi orang Islam. Munajat kepada Allah. Beristighfar, minta ampun. Rasulullah SAW ada yang meriwayatkan beliau sehari baca istighfar itu ada yang bilang 100 kali, ada yang 70 kali. Padahal Rasulullah udah dijamin masuk surga po, dihindarkan dari api neraka. Rasulullah udah dijamin dosanya dihapus, yang akan datang yang lalu semuanya diusek. Ngerti diusek? Dihapus, ditipek, digebeg. Itu bahasa Mandarin tuh. Tapi beliau mau masih sujud di hadapan Allah. Bahkan kalau sholat malam kaki nyampe bengkak. Saya juga tahu jamaah An-Nur nih. Banyak yang kakinya bengkak. Mana saya gak tahu itu urusannya apa semurat. Nah. Jadi banyak cara untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan, kecuali dengan dosa-dosa yang seperti meninggalkan sholat, ya enggak, lupa mengeluarkan zakat, itu dengan cara mengqadha. Nanti akan kita bahas setelah yang satu ini. Oke, semuanya I love you full. Makasih. Baik. Ustadz Tile bercanda mulu dah. Baik pemirsa, Masya Allah luar biasa sekali mukadimah dari Ustadz Tile tadi telah memberikan jaminan bahwa sekaligus memberikan motivasi kepada kita semua bahwa Rasulullah SAW saja yang sudah maksum atau sudah dijamin masuk surga tidak henti-hentinya untuk selalu beristighfar. Itu artinya dengan istighfar, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ini, insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Nah, di segmen berikut pemirsa kita akan buka sesi tanya jawab ataupun juga dialog yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Namun sebelumnya saya undang satu penanya yang insya Allah nanti akan dijawab di segmen berikutnya. Ibu Mardia, boleh berdiri silakan Ibu. Boleh diturunkan maskernya supaya suaranya lebih jelas. Silakan disebutkan namanya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardia dari RT 001 RW 08 Curug Pondok Kelapa Jakarta Timur. Saya ingin bertanya, kalau misalnya seseorang sering melakukan perbuatan maksiat, namun diiringi selalu dengan perbuatan kebaikan, lalu dia maksiat lagi, terus selalu diiringi lagi dengan kebaikan, apakah dosa-dosanya itu akan terhapuskan dengan perbuatan-perbuatan baiknya? Mungkin hanya itu yang saya tanyakan, mohon dijawab oleh ustadz-ustadz yang ada di depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Mardia. Ini sekaligus STMJ nih Ustadz ya, sholat terus maksiat jalan nih ya. Baik, nanti insya Allah akan dijawab di segmen berikut, tetaplah di Damai Indonesiaku.
Baik, pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku, sedikit mereview apa yang ditanyakan Ibu Mardiah tadi, bagaimana Ustaz ketika kita terus berbuat maksiat, namun di sisi lain kita terus berbuat meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz Solmed mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Ibu Mardiah. Izin sepuh. Iya, kita teringat akan hadis dari Nabi SAW. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Maka perbuatan baik itu akan menghapus segala keburukan. Akan menghapus segala dosa dan kejelekan yang dilakukan. Nah, jadi ini statement dari Nabi SAW bahwa kalau orang habis bikin dosa, segera tuh dia buat kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapus dosa yang dia lakukan. Misalnya Ustaz Tile, ada orang nih nyawer, ya nyawer 1 juta, ya. Nah tahu nih, aduh hilap, salah, pulang ke rumah, sawer bini 10 juta. Nah yang 10 juta bisa ngapus tuh, yang 1 juta. Kalau yang 1 juta dianggap salah, 10 juta jadi kebaikan, maka insya Allah jadi penebus dosa. Kita untung banyak, 9 juta buat nebus dosa tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan nanti di akhirat. Kita nggak bisa tuker-tukeran dengan emas, nggak bisa menukar dengan harta, tidak bisa menukar dan menebus dengan sebanyak apapun emas, perak, uang. Itu semua bisa kita lakukan dengan kebaikan yang kita kerjakan. Sadar banyak dosa harta. Oh kalau begitu perbanyak sedekah kita. Perbanyak memberikan hadiah kepada mereka orang-orang yang kita sayang. Perbanyak jariah kita. Agar apa? Agar senantiasa amal kebaikan itu terus mengalir sampai hari kiamat. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Entah dosa jariah apa yang kita kerjakan. Salah nulis, salah ngetik, salah komen, salah nge-share. Salah apa lagi Le? Ya salah video call, ya. Salah bikin video, salah bikin foto, salah bikin konten. Wah begitu banyak yang mungkin kita tidak sadari, ternyata itu jadi jariah, dosa yang terus mengalir. Maka untuk mengimbangi itu semua, bersegeralah dengan kita berbuat baik. Semoga kebaikan yang kita lakukan dengan amal kita, dengan akhlak kita, dengan harta kita, mampu menghapus segala dosa-dosa yang kita lakukan itu. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, namun pertanyaannya seperti ini Ustadz Solmed, ketika kita Allah melihat hamba seperti ini, terus berbuat maksiat, tapi di sisi lain dia terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Allah tidak merasa bosan melihat hamba seperti ini, dia di sisi lain terus berbuat maksiat, namun di sisi lain dia terus beribadah. Ini bagaimana penilaian di mata Allah ini, Ustaz? Kalimat yaghfir. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Itu fi'lul mudhari. Yang berlakunya sampai kapapun. Saat orang berbuat dosa, saat itu Allah yaghfir. Allah ampuni. Saat kita taubat, Allah ampuni. Saat kita maksiat, kita sadar, Allah ampuni. Jadi kalimat itu menjadi kalimat pamungkas selama-lamanya. Jadi kembali lagi, wala taqnatu min rahmatillah Nah, tadi. jangan putus asa karena ampunan dari Allah berlaku sampai hari kiamat. Masya Nah Allah. ini kan insya Allah mah umur-umur yang gak bakal nyampe kiamat ini. Kagak lama lagi nih Satile. Ibarat kate waktu nih. Ini mah jelang-jelang usia hampir maghrib. Antum sudah alhamdulillah lewat maghrib tinggal isanya. Bentar lagi, nggak jauh beda itu Ustaz.
Berikutnya saya akan mengundang pertanyaan satu lagi dari Ibu Mujahrona nih, Ibu Mujahrona ya Ustaz. Mujaronah. Mujahrona, iya silakan Ustaz. Ibu boleh berdiri nanti diajukan pertanyaan Ustaz Salome dan Ustaz Tile nanti akan menjawabnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jarona, tinggal di Pondok Lapa, RT 04, RW 07. Pertanyaan saya gini Pak Ustadz, apakah seseorang itu melakukan perbuatan zina, terus dia istighfar setiap hari, apakah itu dosanya bisa diampuni Pak Ustadz? Cuma itu pertanyaan saya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir mirip pertanyaan yang disampaikan Ibu Mardiah tadi, namun mungkin nanti ada pelengkapan dari guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesia. Aku sedikit mereview apa yang ditanyakan Ibu Jahrona tadi ketika kita sering berbuat maksiat, namun di sisi lain hampir sama seperti pertanyaan Ibu Mardiah tadi. Mungkin bisa dilengkapi lagi Ustadz Salme, silakan. Ya, ada sebuah ungkapan. Ya nafsa la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil gufrani kallamami. Jadi wahai nafsu-nafsu yang penuh dengan dosa. Pada saat kita berbuat dosa, berbuat maksiat, sebesar apapun, sebanyak apapun, jangan pernah ada rasa putus asa atas ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa yang besar, kalau dimohonkan ampun, maka dosa itu menjadi tidak ada. Ketika diampuni oleh Allah, sebesar dan seluas apapun dosa, maka dosa itu menjadi tiada. Tapi dosa kecil yang dianggap remeh, dosa kecil yang dianggap sesuatu biasa saja, tanpa ada permohonan ampunan, tanpa ada permohonan maaf, maka yang sebesar atau sekecil pasir kalau dikumpulkan lama-lama bisa bikin gedung jadi hebel, jadi apartemen. Itu kalau cuma satu kan cuma jadi apa, Le? Nyelip-nyelipin ke mata lo doang. Tapi kalau udah ngumpul jadi tumpukan pasir, bukan jadi banyak. Begitulah dosa. Kecil jangan dianggap remeh. Karena semakin banyak dikumpulkan tanpa disadari, ternyata yang kecil itu bisa jadi gunung. Tapi dosa sebesar gunung. Bahkan termasuk zina itu termasuk dosa yang paling besar. Kalau disesali, ditaubati, dimohonkan ampunan kepada Allah, maka Allah senantiasa membuka pintu rahmatnya. Allah membuka pintu ampunannya. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, hidayah kepada kita. Tiap hari kita taubat-taubat. Ulama-ulama dulu pada saat bertaubat, istighfar itu bukan cuma dosa. Sholatnya aja diistighfarin. Habis sholatnya diistighfarin. Ya Allah, ampuni sholatku yang mungkin ada kelalaian. Ibu pernah gak istighfar dengan sholat? Orang-orang dulu, ulama-ulama dulu beristighfar. Itu bukan cuma perkara dosa, kesalahan, tapi perkara kebaikan masih diistighfarkan. Ya Allah, tadi aku bersedekah, jangan-jangan terselip ria. Ampun ya Allah. Ya Allah, tadi aku bersedekah, jangan-jangan ada sum'ah. Ampun ya Allah, terima ya Allah. Sampai perkara kebaikan saja takut ditolak, diistighfarkan. Apalagi perkara dosa yang besar, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat dan keyakinan kita. Ada khauf, ada roja. Takut dengan siksa, khawatir tidak diterima, tapi ada raja, ada harapan bahwa Allah Maha Pengampun. Mudah-mudahan diampunin. Amin, amin, Masya Allah, luar biasa sekali. Selanjutnya saya ke Pak Budiman yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Tile, silakan. Assalamualaikum
Ya, sudah Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Jadi apabila di masa-masa lalu kita punya kesalahan, punya dosa, kemudian kita bertaubat, kemudian mungkin suatu waktu kita terselempet atau gimana lah, berbuat lagi, kemudian taubat lagi. Kita dikhawatirkan dosa kita ditutupi sama Allah, tapi belum tentu dihapus. Nah jadi gimana bahwa kita memastikan bahwa kita dihapus, karena kalau ditutupi mungkin suatu waktu di akhir kita dibuka lagi, kita repot nggak bisa ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Tila. Ya, dosa kita banyak yang di tengah lalu, kita bertobat, minta ampun, bikin dosa lagi. Artinya kepengen kita diampuni dosa-dosa kita, tahu bahwa Allah sudah menghapus dosa kita. Nah, jadi orang-orang yang suka berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, memang selalu dibalas dengan ganjaran. Sama seperti kita berbuat kejelekan, berbuat maksiat. Makanya musibah ada 3. Musibah yang diberikan oleh Allah berupa teguran, berupa hukuman, dan berupa panjer. Ngerti panjer, Po? IDP, persekot. Jadi kalau ada orang baik-baik kena musibah, itu namanya ujian. Kenapa? Diuji supaya naik kelas. Ibu, supaya naik kelas diuji. Yang kedua, kalau orang setengah baik ya begitu. Ya mbak yang rajin ngomongin orang getol. Ya Bu, sedekahnya rajin, korupsinya lebih banyak. Kan begitu, itu namanya ditegur. Teguran tuh namanya, supaya jangan begitu. Dan ada yang namanya persekot, kasih azab. Orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, dikasih persekot tuh, dikasih panjer sama Allah supaya kita taubat. Makanya dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, bahwa Allah memberikan kita nih satu musibah, azab yang Allah berikan buat kita. Tapi ketika kita merasakan dosa kita dihapus, hidup akan tenang. Itu berasa. Karena dosa-dosa yang lalu, berapa banyak teman-teman kita yang sudah hijrah, dari masa lalunya, sekarang hidupnya tenang. Kenapa? Karena ketahuan imbasnya, oh berarti Allah sudah mengampuni dosa kesalahan saya. Jadi taubat itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? 1, tidak mengulangi lagi. Yang kemudian sadar akan kesalahan. Makanya salah satu yang menyebabkan hati manusia itu menjadi rusak, dia apa? Dia selalu melupakan dosa-dosa yang telah dia perbuat. Maka kita kepengen dengan adanya hati yang bersih Pak, insya Allah kita tahu ternyata Allah sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kita husnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena kita sering suuzon, jangankan dengan Allah, dengan makhluk yang lain, dengan makanan sering suuzon, kita buruk sangka mulu. Lu gak ngopi? Enggak, entah gue mah. Nah beneran tuh kalau dia minum. Jangan suuzon sama makanan. Ya Bu, ya ntar gua anu nih, ya bener anu. Tuh jadi begitu, ya gara-gara anu. Jadi anu, ya Bu. Mudah-mudahan nih kita sadar, kita tahu bahwa Allah sudah mengampuni dosa kesalahan kita di masa lalu dengan cara apa? Yaitu husnuzon kepada Allah. Saya yakin ketenangan akan hadir dalam hidup dan kehidupan kita. Itu barangkali karena memang udah dikasih kode. Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali tausiah dan juga nasihat dari guru-guru kita Ustaz Solmed dan juga Ustaz Tila. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semakin kita sadar untuk terus meminta ampun atas dosa-dosa yang kita berbuat, baik itu di masa lalu dan juga masa sekarang. Dan insya Allah nanti akan dipimpin oleh Ustaz Solmed untuk doa bersama-sama. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Ghaffar, Antal Ghafurur Rahim. Wahai Engkau Allah Zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dosa kami begitu banyak tak terbilang. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, serta rakyat di negeri ini. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang.
pandang kami penuh cinta dan kasih sayang-Mu. Jauhkan kami dari azab, jauhkan kami dari siksa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.